Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nanda Salsabila. NIM saya 2341101020076. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Islam di Banyumas untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal yang diampu oleh Ibu Intan Nur Azizah. Namun sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana sejarah Islam ada di Banyumas, izinkan saya menjelaskan bahwa pada saat itu masyarakat Jawa dibagi menjadi dua penduduk, yaitu penduduk di bagian pesisir dan penduduk di bagian pedalaman. Penduduk di bagian pesisir umumnya melakukan aktivitas mencari nafkah dengan berdagang dan juga menjadi nelayan. Hal ini memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah pedalaman yang bercorak kejawen ini berpusat pada kota-kota kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, serta Karesidenan Banyumas, Kedu, Madiun, dan Malang. Secara sosial sendiri, masyarakat Jawa ini terbagi menjadi wong cilik yang umumnya berprofesi sebagai petani dan kelompok yang berpendapatan rendah. Sedangkan kaum priayi yang terdiri dari pegawai dan kaum intelektual. Wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan. Izinkan saya menjelaskan bahwa wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan ini meliputi daerah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Dalam sejarahnya, mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan di Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi Kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak, Mataram Yogyakarta, dan Kasunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis cukup jauh letaknya dari wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruk kebudayaan JTBS, wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan, yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan keraton. Contohnya dari sisi bahasa, misalnya, masyarakat Jawa Tengah bagian selatan atau bagian barat selatan memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah-wilayah yang berada di dekat kerajaan-kerajaan Jawa seperti di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek apa yang berbeda, yaitu dialek bahasa disebut bahasa Ngapak. Ini menjadi ciri khas daerah Banyumas dalam konstelasi kebudayaan Jawa. Nah, dalam pandangan Ahmad Tohari sendiri, bahasa Jawa Ngapak ini termasuk bahasa Jawa asli Kawi yang merupakan bentuk lanjutan. Sementara bahasa Jawa Wetanan itu sudah bentuk baru dari proses politis terutama oleh Sutawijaya. Nah, secara historis, sejarah masyarakat Jawa Tengah Barat Selatan ini terbentuk dari zaman prakolonial atau juga disebut dengan masa kerajaan Jawa. Nah, kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan sentral yang memberikan pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa, termasuk masyarakat di wilayah Jawa Tengah Barat Selatan. Nah, dalam kehidupan keberagamaan, Hindu-Buddha ini merupakan kepercayaan yang mayoritas dianut masyarakat selain kepercayaan-kepercayaan lokal pada saat itu, termasuk juga pada masyarakat di wilayah Jawa Tengah Barat Selatan. Nah, pada perjalanannya, pengaruh agama-agama tersebut, terutama Buddha, masih sangat terasa dalam kehidupan keberagamaan masyarakat Jawa Tengah Barat Selatan. Nah, keagamaan dalam pola Buddha ini tidak memiliki atau tidak mengenal dewa selaras dengan karakter kebudayaan masyarakat Jawa Tengah Barat Selatan yang egaliter dan tidak mengenal kasta atau stratifikasi. Nah, sekarang kita membicarakan tentang berdirinya Banyumas. Ini wilayahnya kan meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen. Nah, ini bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya pada tahun 1582. Nah, meninggalnya Sultan Hadiwijaya ini menjadi awal runtuhnya Kerajaan Pajang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan
Mataram. Banyumas yang semula sebagai bagian dari Kesultanan Pajang pun mengikuti perubahan dan beralih menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram yang pada saat itu dipimpin oleh Panembahan Senopati atau disebut juga Raden Sutawijaya pada periode 1587 sampai 1601. Banyumas dipimpin pertama kali pada tahun 1582 ini oleh Kiai Raden Adipati Warga II. Syekh Makdum adalah seorang priayi berasal dari Kerajaan Demak Bintoro. Dahulu kala beliau datang di telatah Kadipaten Pasir Luhur atas utusan Raja Demak, yaitu Raden Patah, dengan maksud untuk menyiarkan agama Islam di wilayah yang kini berubah menjadi Banyumas. Sampai sekarang tempat makam Syekh Makdum dan Adipati yang membantu dalam berjuang menyiarkan Islam di Banyumas itu dijadikan sebagai tempat wisata ziarah bagi umat Islam dari wilayah Banyumas serta daerah lain. Di komplek pemakaman Syekh Makdum ini pun terdapat 3 makam, yakni di sebelah utara terdapat makam Senopati Mangkubumi I, sedangkan 2 makam lainnya yang ada aulanya itu masing-masing makam Syekh Makdum Wali yang berdampingan dengan makam Mangkubumi II. Di makam Syekh Makdum Wali inilah biasanya para peziarah melakukan amalan dan ritual seperti berzikir, bertahlil, atau kegiatan ritual lainnya, khususnya pada setiap Kamis Wage atau malam Jumat Kliwon. Sedangkan setiap bulan Sya'ban di tempat ini itu digelar acara Haul Akbar, Syekh Makdum Wali dan Senopati Mangkubumi. Selain itu ada kegiatan rutin pada setiap malam minggu di masjid yang berada di komplek makam, yaitu Simtuduror, semacam memainkan musik terbangan atau rebana untuk mengiringi sholawatan. Nah, pada zaman dahulu itu dikisahkan Syekh Makdum Wali konon penyebar agama Islam di telatah Kadipaten Pasir Luhur. Beliau ini berasal dari Kerajaan Demak yang sengaja datang ke Pasir Luhur sekitar abad 15 Masehi. Kedatangannya ini pun atas titah Raja Raden Patah. Syekh Makdum ini diutus untuk menyiarkan agama Islam di wilayah Pasir Luhur yang sekarang menjadi Banyumas, tetapi dengan satu syarat, supaya agar dalam upaya menyiarkan agama Islam tidak dengan jalan kekerasan, melainkan dengan cara dakwah dan cara damai lainnya. Pada masa itu pun Kadipaten Pasir Luhur di bawah pimpinan Bupati Raden Banyak Blanak dengan patihnya bernama Wirakencana atau disebut juga Raden Banyak Glek. Mereka ini kakak beradik. Kehadiran Syekh Wali pun disambut secara baik-baik oleh Raden Banyak Blanak maupun Patih Wirakencana. Bahkan mereka berdua mendukung sekali upaya yang akan dilakukan oleh Syekh Makdum Wali dalam menyiarkan agama Islam secara cara damai, meskipun ada salah seorang putra nih dari Raden Banyak Blanak yang menentang, yang tidak suka atas kehadiran Syekh Makdum. Dia adalah Raden Banyak Tole. Nah, atas jasa dalam membantu menyiarkan agama Islam Pasir Luhur, sehingga baik Raden Banyak Blanak maupun Patih Wirakencana ini keduanya secara bergantian dipanggil oleh Raden Patah untuk menghadiri sowanan agung di Demak, di Kerajaan Demak. Nah, dalam cara itu Raden Banyak Blanak diberi gelar Senopati Mangkubumi. Begitu juga pada kesempatan lain Raden Banyak Glek mendapat gelar Senopati Mangkubumi II. Jadi Raden Banyak Blanak itu Senopati Mangkubumi I dan Raden Banyak Glek Senopati Mangkubumi II.
Nah, di sini persoalan muncul justru dari Raden Banyak Tole atau anak dari Raden Banyak Belanak tadi, Mangkubumi I. Karena dia bersama para prajuritnya ini tidak menginginkan kehadiran Syekh Makdum di Pasir Luhur. Akhirnya karena tidak suka bahwa dia akan menyiarkan agama Islam, bertekad untuk menyerang ke kerajaan Demak. Meskipun Raden Banyak Tole ini dikenal sakti, memiliki kekuatan yang lebih, namun untuk melawan prajurit kerajaan Demak itu sangat tidak mungkin karena tentu bukan tandingan yang sepadan. Kekuatan Demak itu jauh lebih besar dan kuat. Meski ayahnya Raden Banyak Belanak sudah mencegah dan mengingatkan hal itu, namun Raden Banyak Tole dan prajurit itu sangat setia, tetap bersikeras pengen nyerang kerajaan Demak. Terjadilah pertikaian dan tragisnya semua prajurit yang ikut menyerang ke kerajaan Demak ini termasuk Raden Banyak Tole dapat ditumpas habis oleh prajurit Demak. Mereka tidak tahu di mana kuburnya. Nah, akibat tragedi itu, Raden Banyak Belanak ini sangat menyesal dan akhirnya menderita batin akibat memikirkan nasib anaknya yang keras kepala itu. Setelah menderita sakit yang cukup lama, akhirnya beliau meninggal dunia dan jasadnya disemayamkan di Pesarean di sebelah paling utara, di Pesarean Syekh Makdum Wali. Sementara perjuangan Islam pun terus dilanjutkan oleh Syekh Makdum dengan dibantu Patih Wirakencana atau Senopati Mangkubumi II, Raden Banyak Gelek tadi, hingga keduanya sampai ajal. Kini keduanya pun dimakamkan di tempat utama, yakni berdampingan dengan makam Syekh Makdum berdampingan dengan makam Raden Banyak Gelek. Mereka pun dikubur berdampingan juga atas permintaan Syekh Makdum selagi masih hidup sebagai kehormatan atas segala bantuan yang sudah Raden Banyak Gelek perjuangkan dan berikan. Konon Raden Banyak Belanak dan Raden Banyak Gelek ini keturunan kelima dari Raden Kamandaka.